Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, ternyata cryptocurrency market turun lagi sebesar 5,26%. Dengan total market cap mencapai di 1,77 triliun US dollars. Berarti DCWT kemarin kejawab ya. Ternyata false breakout atau mungkin lebih tepatnya ya Bitcoin kereject oleh MA20 di daily seperti yang kita bahas kemarin ya. Concern gua yaitu MA20 di daily ya. Untuk sekarang Bitcoin drop sampai ke angka 38.300-an dengan penurunan sebesar 5,39% dalam 24 jam terakhir. Otomatis semua alts ketarik ya. Ethereum bahkan sedikit lebih besar sebesar 5,69%. Lalu BNB dia tembus angka $400 ya, dan otomatis 410 juga gagal ya untuk ditembus, dan itu merupakan penurunan sebesar 4,13%. Solana penurunan sebesar 4,56%, XRP sebesar 7,29%, lalu Luna sebesar 7%-an, dan Cardano kita bisa lihat sekarang daily close-nya berarti di bawah dari 84 sen, and that's not good. Dan kita bisa lihat overall semua ketarik. Ya, tentunya karena daily close-nya yang jujurnya buruk ya, sangat buruk. Dia kereject oleh MA20 ya, dan breakdown basically ya, dan dia memecahkan struktur di daerah 39.500 yang sebenarnya gue pikir kemarin sudah mau jebol di sini, tapi kemarin ternyata ada false breakout dan kereject lagi di sini ya. Jadi bisa dibilang untuk target 37.000 semakin mendekat ya. Dan untuk update bull support band, kita bisa lihat pindah ke weekly dulu. Untuk Bollinger-nya kita ubah dulu dengan bull support band ya. Kemarin sempat mendekati ya, tetapi gagal untuk retest ya. Bahkan sampai retest dia nggak berani ya. Akhirnya langsung turun lagi. Dan tentunya ini close-nya masih ada 4 hari lagi sih, atau 5 hari lagi lah tepatnya. Tapi dari volume sekarang, probabilitas dia untuk retest dalam waktu dekat sepertinya kecil ya, dan kemungkinan besar ya antara dua ini ya, antara dia menjadi bear market yang 2 sampai 4 bulan atau jangan-jangan bisa jadi pertanda mulai winter ya. Antara dua itulah ya. Semoga saja yang pertama ya. Nah, kita ubah lagi ke Bollinger Band. Untuk Bollinger Band seperti biasa ini semua free ya. Ini nggak ada satupun yang indikator yang berbayar. Jadi ya bisa kalian pakai semua asalkan di trading view tentunya ya. Ini nggak bisa dipakai di chart untuk di satu exchanger tertentu ya. Nah, untuk sekarang kita balik lagi ke Bitcoin di sini ya. Otomatis ya ini balik lagi permasalahannya daily close dan volume padahal kemarin not that bad. Tapi ya MA20 berkata lain. Dan kurang lebih seperti itu ya. Dan sekarang sebelum kita masuk lagi lebih dalam ke TA-nya, gue ingatkan dulu mengenai Launchpad ya. Tentunya kita tahu market sekarang sedang nggak jelas ya. Otomatis Launchpad seperti ini bisa menjadi salah satu alternatif kita untuk bisa make money saat market sedang tidak jelas ya. Dan seperti biasa sudah gue jelaskan sebelum-sebelumnya, tokennya adalah ApeX ya. ApeX ini adalah satu decentralized derivative protocol ya. Nah, buat yang pengen tahu detailnya boleh cek video gue sebelum-sebelumnya. Dan buat kalian yang sudah mempersiapkan BitDAO dan USDT, jangan sampai lupa untuk di-subscribe ya. Karena dalam sekitar berapa nih? 17 menit lagi kalian bisa subscribe ya. Nanti by the time ini udah di-upload pasti sudah bisa subscribe ya. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe. Dan waktunya untuk subscribe itu juga sebenarnya cukup lama sih ya. Kalau kita lihat dari jam ini berarti 10 ya, jam 10.30 sampai 17.59 ya, karena ini UTC berarti ditambah 7 jam ya, jadi masih cukup banyak waktunya. Tinggal ya jangan sampai lupa ya, karena gue pribadi pernah lupa dan ujung-ujungnya ya nggak dapet ya. Jadi jangan lupa untuk kalian yang ingin ikutan launchpad dari Bybit ini, jangan lupa untuk subscribe. Nanti by the time ini udah upload harusnya sudah bisa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga bahwa Bybit sekarang sedang ada promo Ramadan yang sebentar lagi gua akan bahas. Oke, dan ini dia promo dari Bybit, berbagi kebaikan di bulan Ramadan, di mana kita bisa memenangkan trip ke Dubai plus juga total THR sebesar 86.000 US dollars. Dan ini berlaku dari tanggal 12 April sampai tanggal 5 Mei. Jadi masih cukup oke ya, masih cukup lama. Nah, kalau kita lihat di sini ini hanya spesial untuk di Indonesia saja. Dan kita bisa lihat hadiahnya apa saja. Paket wisata ke Dubai, 8 hadiah THR, dan juga total bonus sebesar 80.000 USDT. Hadiah pertama, ya, undian berhadiah 2 paket wisata Dubai plus 8 hadiah THR. Caranya apa? Tugasnya yaitu dengan deposit dan trade spot atau derivatif untuk dapatkan tiket undian. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, semua akan bisa mendapatkan satu tiket apabila
deposit lebih dari 50 USD. Ini hanya untuk depositor pertama. Buat yang sudah pernah deposit sebelumnya nggak bisa ya. Trade dengan volume lebih besar daripada 10.000 USD di derivatif. Nah, ini untuk semua pengguna. Untuk di spotnya sama volume tapi jauh lebih kecil, yaitu hanya 500 USD saja. Dan ikuti kampanye bulan Ramadan di Instagram @bybit_indonesian ya di sini. Nah, ini untuk semua pengguna ya. Lalu total hadiah undian kita bisa lihat paket wisata ke Dubai itu bisa jumlahnya 2 pemenang. THR 1000 USDT itu satu orang, THR 500 satu orang, 300 satu orang dan seterusnya ya. Yang mungkin lumayan banyak adalah yang 50. Ini ada 4 orang ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, Anda dapat mengumpulkan maksimal hingga 4 tiket undian. Lalu yang kedua, undian akan dilakukan secara langsung di grup Telegram Bybit Indonesian. Jadi semuanya transparan. Yang ketiga, jadwal undian akan diinformasikan di grup Telegram dan di Instagram Bybit Indonesia @bybit_indonesian pada hari terakhir acara. Yang keempat, pemenang akan diumumkan di Telegram dan di Instagram Bybit Indonesian. Untuk kampanye Ramadan di Instagram, mohon kunjungi link ini. Nanti buat kalian yang ini akan gue taruh linknya di bawah ya, untuk melihat informasi selengkapnya. Sebanyak 10 pemenang akan terpilih akan mendapatkan masing-masing 1 tiket undian lagi ya. Lalu yang kedua, ada bonus dengan total hadiah 70.000 USDT. Tugasnya apa? Lakukan deposit pertama minimal senilai 20 USD untuk mendapatkan bonus 5 USDT. Nah, ini hanya berlaku untuk pengguna yang pertama kali melakukan deposit di Bybit ya. Yang kedua, pengguna harus melakukan deposit senilai lebih dari 20 USDT atau USD aja lah ya, agar memenuhi syarat. Yang ketiga, hadiah yang diberikan berupa bonus senilai 5 USDT dengan basis siapa cepat dia dapat. Dan yang keempat, penarikan sama periode ini akan membuat peserta didiskualifikasi untuk menerima hadiah. Jadi pastikan di hold dulu sampai beres. Dan yang ketiga, ini bonus dengan nilai total 10.000 USDT. Tugasnya apa? Trade spot atau juga ya derivatif dengan volume yang tertinggi ya. Detailnya, 5 trader spot dan 5 trader derivatif terbaik akan berbagi total hadiah senilai 10.000 USDT atau USD lebih tepatnya ya, dalam bonus secara merata. Trader terbaik ditentukan oleh volume trading selama periode acara. Yang ketiga, volume trading yang dihitung hanyalah volume trading selama periode acara. Jadi kalau sudah lewat, ya sebelumnya nggak dihitung ya. Yang keempat, trader akan memperdagangkan pasangan spot dan derivatif apapun. Jadi terserah, nggak ada spesifiknya harus pair apa, apapun boleh ya. Nah, jadi ini beberapa frequently asked questions buat kalian yang mungkin masih penasaran, boleh langsung cek nanti link yang gue kasih. Dan ini adalah syarat dan ketentuan. Pastikan sebelum kalian ikut semua program ini, baca dulu baik-baik semua syarat dan ketentuan supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita baik dari Bybit. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Seperti kita bisa lihat ya, buy limit masih sama seperti kemarin ya. Berarti yang kalian agresif tentunya sudah dapat posisi dari kemarin-kemarin ya. Dan buat kalian yang medium risk sekarang sudah semakin dekat di daerah 37.000. Dan kita bisa lihat kemarin untuk lowest point itu sudah mencapai 37.700-an ya. Berarti angka 37 sudah mulai dekat ya. Jadi gue ulangi lagi untuk kalian yang ingin averaging seperti biasa medium risk ada di daerah 37.000 dan untuk yang konservatif ada di daerah 35.000 untuk Bitcoin ya. Dan baik lagi ya secara scenario atau secara PR dulu lah ya. Secara PR yang paling penting bagi Bitcoin adalah jangan terus membuat lower low. Karena technically speaking dia sudah mulai menuju lower low di sini ya. Terakhir di sini ya, kalau secara makro tentunya ya, kalau dari hari per hari ya sudah mulai ada lower low di sini ya. Tapi kalau secara makro trennya masih cenderung up ya. Masih cenderung membuat higher low dan higher low. Tetapi kalau di sini dia mulai lagi menjenguk di area 37.000 atau close di bawah dari 37.000, ya berarti secara struktur Bitcoin mulai berubah dari cenderung masih cenderung bullish menjadi ke bearish ya. Jadi ya cara gampang untuk melihat satu aset mulai berubah dari bullish menjadi bearish adalah dia mulai memecahkan strukturnya sendiri. Dan sayangnya Bitcoin sudah mulai beberapa struktur terpecah di sini ya. Jadi tentunya ini adalah red flag ya. Nah, jadi PR-nya adalah kalau bisa bertahan di daerah atau lebih tepatnya bukan di daerah tapi di atas dari 37.000 ya. Kalau sampai mulai tembus dari sini, apalagi tembus 35.000, kemungkinan besar akan retest 30.000 atau arguably kalau mau kita ngomong week sampai ke daerah 24.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian yang ingin averaging Bitcoin, altcoins dan lain-lain ya bisa menggunakan link reflector di bawah. Ada macam-macam.
ada Bybit, ada Maxi, ada Huobi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, tentunya tidak wajib, tapi apabila lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, TCI ini bukan, DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukan juga financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan Luna, ya kita bisa lihat bahwa Luna jebol, ya. Jadi cukup unik ya, kemarin dia menembus 3 resisten ya, MA20, yaitu menembus juga struktur di $91 lebih 62 sen dan juga di $95 lebih 90 sen. Tetapi karena Bitcoin hancur harganya, Luna menjebol lagi 3 support tersebut ya. Tadinya resisten berhasil ditembus semua, besoknya jebol lagi semua. Ya, ini memang cukup ironis ya, cryptocurrency market ini luar biasa sadis belakangan ini ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat dia sekarang sedang struggling dengan MA20 di sini ya. Jadi baik lagi ya, sekuat-kuatnya satu altcoins ya, seperti yang gue bilang, Luna ini cukup bagus, bahkan one of the best kalau dibandingkan dengan beberapa alts lain yang cenderung menderita sekarang ya. Tetapi baik lagi, sulit untuk altcoins bisa parabolic move ya, dan bisa terus menemukan new all time high apabila Bitcoin sedang apa? Di bawah dari bull support band ya. Itu secara statistik aja ya, bukan gua mengirangin atau apa. Datanya dari sebelum-sebelumnya ya, semua altcoins itu menemukan peak, menemukan momentum, ya, menemukan volume itu saat Bitcoin sedang di atas dari bull support band. Dan biasanya akan menggila dan mengalahkan BTC apabila BTC di atas dari bull support band dan dia sedang sideways. Kalian coba cek deh, semua alts besar ya, termasuk Ethereum bahkan ya, itu peak ya saat Bitcoin sedang di atas bull support band dan dia sudah parabolic move plus dia sedang sideways ya, biasanya di situ. Nah, kebalikannya ya, saat BTC sedang di bawah bull support band ya, altcoins itu menderitanya lebih parah biasanya ya. Jujurnya Luna not that bad. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat minimal dia masih mempertahankan daerah $86 lebih 88 sen ya, walaupun baik lagi ya, semua masih tergantung BTC. Kalau sampai BTC mulai retest 37.000, apalagi 35.000, otomatis mau tidak mau ini akan ketembus. Ya, karena baik lagi, korelasi BTC dengan altcoins masih luar biasa besar. Ya, maybe dalam beberapa siklus ke depan, atau mungkin jangan-jangan satu siklus ke depan, mulai ada perubahan. Ya, di mana akan mulai maturing seperti stocks, ya, seperti saham. Di mana akan ada spesifik industri-industri tertentu di dalam cryptocurrency market yang mungkin nanti akan ada market leadernya masing-masing gitu ya. Contoh mungkin seperti smart contracts cryptocurrency yang mungkin nanti akan ke depannya terkorelasi besar dengan Ethereum. Nah, Ethereum mulai terpisah dengan BTC. Nah, tetapi baik lagi untuk sekarang belum terjadi ya. Jadi untuk sekarang PR dari Luna adalah ya baik lagi bertahan di atas dari $86 lebih 88 sen. Kalau bisa daily close juga di atas dari MA20. Ya, kalau bisa seperti itu minimal dia masih lebih oke andai kan sampai BTC lanjut turun ke bawah. Ya, karena sekali lagi tujuan dari kita charting altcoin saat BTC ya dalam tanda kutip yang mengatur jalannya adalah lagi-lagi seperti pelampung ya. Apabila altcoins masih memiliki banyak support di bawah, itu seperti kita seorang anak yang sedikit panik di kolam ya, seperti mau tenggelam tapi masih punya pelampung. Nah, tapi kalau anak yang tidak punya pelampung itu andaikan seperti altcoins yang udah mulai tenggelam tapi nggak punya pelampung. Jadi sulit untuk ditarik ke atas ya. Jadi ya baik lagi ya, semoga saja Luna masih bisa mempertahankan beberapa support di bawah sini ya. Jadi untuk buy limit tentunya tidak ada perubahan ya. Untuk di daerah $86 lebih 88 sen ini adalah untuk yang masuknya ke medium risk ingat gue ya. Dan untuk yang masuknya lebih ke konservatif ada di daerah, bisa pilih sendiri nih sebenarnya soalnya terlalu dekat ya. Antara di daerah $77 lebih 56 sen atau $75 lebih 11 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke, dan selanjutnya XRP. Dan kita bisa lihat ini adalah rejection yang luar biasa jelas ya. Jadi sesuai dengan pembahasan kemarin, kita sudah bahas bahwa kemarin ya, technically XRP sudah tembus dari support di sini ya, karena close daily-nya di bawah dari 69 sen. Tetapi gue bilang apa? Tipis ya, tipis dan kita bisa lihat wick-nya luar biasa panjang. Jadi ada perlawanan dari para buyers. Nah, makanya kalau tipis dan banyak wick-nya panjang seperti ini, gue bilang lihat besok. Kalau besok ke reject oleh daerah yang sama, artinya jelas dia benar-benar siap untuk breakdown. Dan kita bisa lihat ini merupakan konfirmasi yang sangat-sangat jelas. Volume besar dan juga ya
body candle juga luar besar ya. Dan bahkan kita bisa lihat dia daily close-nya kemarin jauh di bawah dari lower band ya, dan sekarang lagi berusaha masuk lagi. Nah, tapi walaupun ini technically lower band bisa berubah menjadi sebuah support, gua jarang pakai untuk sendirian ya. Gua lebih prefer dia kalau ada confluence dengan support lain. Jadi bahkan untuk kalian yang agresif pun gua tidak sarankan untuk beli di pantulan dari Bollinger Band ini ya, karena terlalu risky ya. Jadi buat kalian yang agresif yang kemarin di atas ini kan sudah dapat posisi nih ya. Berarti bisa geser bareng-bareng sama yang medium risk di daerah 59 sen ya. Jadi untuk buy limit basically tidak banyak berubah ya. Untuk medium risk masih di 59 sen dan untuk konservatif di 52 sen. Sebenarnya dua support ini cukup bagus ya. Kita bisa lihat di sini berapa kali XRP ketahan di sini dan ini menjadi satu daerah demand yang sebenarnya klasik ya. Ini textbook technical analysis di mana terjadi sebuah daerah demand ya dan dia loncat dari situ ya. Nah, jadi harapannya adalah semoga saja ya by the time dia sampai ke sini ini kembali menjadi support yang baik. Karena kalau sampai ini tembus, ini berarti dia tembus satu struktur yang cukup kuat sebenarnya ya. Jadi ya baik lagi kalau sampai ini tembus cukup concerning. Nah, kalau sampai di bawahnya ya sebenarnya di bawah sini juga cukup bagus. Karena ini adalah satu support ya yang terbentuk pada Juli 2021 dan bisa dibilang ini adalah poin yang memantulkan XRP setelah mini bear market dari bulan Mei lalu ya. Tepatnya Mei tahun lalu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP, buy limit ada daerah 59 sen dan juga di 52 sen. Untuk yang medium risk dan untuk yang konservatif. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano sayangnya tembus juga. Bisa gue bilang ya dari kemarin XRP dan Cardano ini nasibnya sama kurang lebih ya. Masih digantung banget oleh BTC. Perbedaannya dengan Luna misalkan ya. Luna masih ada perlawanan sendiri dengan demand-nya dia sendiri lah gitu kesannya. Kalau menurut gue XRP dan Cardano sesuai dengan DJT kemarin ya, secara price action dia 100% didikte oleh BTC ya, dan bahkan kesannya kalau BTC drop 1%, Cardano bisa dropnya ya 2% gitu lah, bisa ngedouble lah kesannya ya. Karena baik lagi secara resiko market cap lebih besar XRP, Cardano dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat dia sudah tembus daerah 84 sen. Ya, tepatnya dia itu tembus di close daily-nya di 82 sen, ya 82 sen lah, sekitar 82 sen. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat dia kemungkinan besar akan retest daerah sini ya, dan sudah sebenarnya mulai ada nge-wick di sini ya. Apakah ini akan menjadi daerah rejection atau tidak ya? Itu balik lagi harus kita lihat pada close daily nanti besok jam 7 ya. Nah, tapi baik lagi ya, andaikan sampai Bitcoin lanjut lagi turun ke bawah ya, menurut gua Cardano akan ya ini ke reject daerah sini ya. Kalau BTC mulai bisa rally lagi, apalagi kalau sampai bisa ke 39, apalagi kalau sampai 40.000, menurut gua Cardano bisa terselamatkan ya. Dan sekarang sebenarnya technically speaking ada satu support baru di sini ya, satu struktur baru di daerah sekitar sini ya. Sebentar, nggak keklik ya. Kita klik di sini. Yes, di daerah sekitar sini. Di daerah 78 sen. Ya, walaupun kuat atau tidak menurut gua mungkin ya dibilang ekstrim kuat juga enggak ya. Tapi ya tetap kita nggak boleh hiraukan juga. Ya, jadi andaikan sampai dia reject oleh 84 sen, sekarang ada struktur baru di sekitar daerah 78 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk yang ingin averaging lagi Cardano ya bisa pertimbangkan di daerah 78 sen. Nah, untuk yang sudah averaging di daerah sini ya sudah, jangan dipaksakan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan kita masuk ke Polkadot. Kalau kita bisa lihat secara price action, Polkadot sangat mirip sekali dengan BTC. Ya, kita cek. Ini Polkadot, ini BTC. Ya, ini Polkadot, ini BTC. Ya, jadi sama-sama reject oleh MA20. Sama-sama dipukul oleh si tukang pukul MA20 ya. Si Jagger warna hijau ini ya. Dan sama-sama jebol struktur. Yang lebih kacaunya lagi untuk Polkadot dia tembus dua struktur ya. $17 lebih 73 sen dan $17 lebih 19 sen. Ya, dimana ini sempat menahan harga Polkadot beberapa kali ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat ya, sayangnya dia mulai membuat lower low. Dan untuk Polkadot selanjutnya secara struktur ada di daerah $15 lebih 96 sen. Atau biar lebih mudah dibulatkan ke daerah $16 ya. Jadi untuk buy limit sekarang tinggal sisa yang konservatif saja ya di daerah $16. Dan apabila $16 ini nggak bisa nahan, siap-siap Polkadot bisa mencapai ke daerah $10 lebih 89 sen.
Kalau kita lihat sekilas, $10 lebih 89 sen ini seperti ini ya, kalau di daily strukturnya ini seperti kesannya kayak 28 mungkin 30 ribuan dari BTC ya. Dan kalau kita lihat secara price action sangat mirip ya. Ini Polkadot, ini BTC ya. Bedanya mungkin kalau Polkadot yang koreksi ini nggak terlalu kelihatan ya. Ini Polkadot di sini nggak terlalu ekstrim, di sini nggak se-ekstrim BTC. Nah, tapi baik lagi ya, secara pattern makronya cukup mirip dengan BTC. Nah, jadi kalau sampai Polkadot di daerah sini, kemungkinan besar ya mungkin BTC juga sudah dekat-dekat di daerah 30 ribuan ya. Semoga saja tidak terjadi seperti itu ya, dan BTC bisa mungkin bounce di daerah 37 atau mungkin 35 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot ya. Sekali lagi gue ulangi, tinggal tersisa satu tempat untuk averaging dalam waktu dekat, yaitu di daerah $16. Oke, dan selanjutnya Matic. Untuk Matic kita bisa lihat lanjut lagi rejection dari $1 lebih 35 sen. Ya, jadi sesuai pembahasan dengan kemarin, kita bisa lihat bahwa dia masih nggak bisa menembus daerah $1.35 pada tanggal 25 April. Ya. Dan kemarin karena BTC ngedrop, langsung lah ini benar-benar menjadi satu resisten yang luar biasa menyebalkan ya. Dan bisa dibilang ya langsung ini dump dengan lumayan parah, dan bahkan bisa dibilang ini dropnya cukup signifikan sampai di bawah dari Bollinger Band-nya pun lumayan besar sih candle-nya ya. Dan bahkan candle hari ini belum masuk lagi ke Bollinger Band. Ya, jadi technically speaking it's quite oversold ya. Tetapi gue pribadi nggak mau averaging di sini karena baik lagi ya, walaupun lower band itu bisa berubah menjadi satu support, tapi kalau hanya dia sendirian biasanya gue nggak akan pakai itu untuk daerah averaging. Ya biasanya kalau untuk Bollinger Band gue akan gue perlu ada konfirmasi lagi atau confluence dengan moving average atau struktur lain ya. Nah, jadi untuk sekarang Matic bisa dibilang ada di satu daerah yang di tengah-tengah ya, no man's land. Jadi untuk buy limit selanjutnya bisa dibilang masih ya dibilang ekstrim jauh juga enggak ya, tapi ya masih ada jarak lah di sekitar $1 lebih 12 sen. Dimana ini adalah sebuah struktur di weekly di sini ya pada tanggal 20 sampai 27 September 2021 ya. Nah, semoga saja ini tidak tembus ya, karena kalau sampai ini tembus, cukup dalam lagi ya, kita harus charting lebih dalam lagi strukturnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya. Gue ulangi, untuk buy limit bisa pertimbangkan di daerah $1 lebih 12 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX ya cukup disayangkan. Padahal kemarin lusa ya pada tanggal 25 April bisa dibilang price actionnya not bad ya. Volume juga cukup besar. Sejak berapa hari nih ya, sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari candle merah dan juga volume terus turun. Akhirnya mulai ada perlawanan di sini ya. Tetapi balik lagi, apapun itu saat BTC memutuskan untuk turun, alts akan menderita ya. Dan kita bisa lihat di sini dia sudah tembus daerah $70 lebih 6 sen di sini ya. Dan kalau kita lihat sayangnya lagi apa? Pada hari ini dia sudah mulai reject di sini. Tapi baik lagi ya, masih ada 20 jam lagi ke depan. Kita nggak tahu, mungkin aja bisa ada kekuatan untuk rally. Tapi for now kita bisa lihat bahwa dia mulai reject oleh daerah sini. Ya, jadi ya baik lagi, ini juga mungkin menjadi satu bukti bahwa ini tuh nggak random structures ya. Ini bukan cuma random lines. Saat harga berinteraksi dengan mereka biasanya akan terjadi sebuah resisten ya, atau bisa juga menjadi support seperti kayak di sini ya. Tinggal pertanyaannya apakah akan cukup kuat untuk melanjutkan volumenya melanjutkan momentumnya ke atas atau tidak ya. Dan untuk sekarang ya, apalagi dalam kondisi sekali lagi ya, mungkin kalian sudah bosan diingatkan seperti ini, tapi baik lagi gue ingin mengingatkan karena secara statistik ya, gue lebih suka membahas semua secara statistik ya. Dimana saat BTC sedang di bawah triple support band ya, mau tidak mau alts ini akan ada kontrol besarnya di BTC ya. BTC ngedump ya dia akan ngedump. BTC ngepump ya dia biasa ngepump juga, tapi nggak sebesar BTC biasanya ya, nggak selalu. Kalau Luna bisa dibilang itu bukti ada anomali di market ya. Tetapi overall biasanya akan terjadi seperti ini ya. Jadi untuk sekarang bisa dibilang yang tersisa hanya konservatif saja di daerah $59 lebih 84 sen. Kalau mau lebih mudah dibulatkan ke $60 ya. Untuk yang medium dan yang agresif sudah dapat posisi semua ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya daerah $60 ini ya, atau lebih tepatnya $59 lebih 84 sen ini ada dua ya, ada struktur dan juga ada Fibonacci retracement di sini ya. Jadi harusnya ada confluence, maka harusnya lebih kuat ya.
Semoga saja andaikan sampai Bitcoin lanjut ke 37 ke 35 saat dia bounce di sini bisa cukup kuat bertahan. Ya, karena baik lagi gunanya kita charting altcoins adalah memastikan supaya minimal ya demand dia di luar dari BTC ya, di luar dari korelasi dia dengan BTC itu masih cukup oke. Ya, jadi kalau sampai support masih bertahan, lebih baik dibandingkan dengan alts yang sudah jebol dari kapan. Ya, contohnya kayak Cardano. Cardano dari awal support atas-atasnya sudah jebol semua, maka saat BTC ngedrop, dia akan benar-benar di smackdown. Ya, sementara beberapa alts yang masih cukup bertahan di atas support, kebanting juga sama-sama kebanting, tapi nggak separah kayak Cardano dan beberapa alts lain. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.